Ternyata jawaban daripada kegalauan hati kita, ketidakyakinan, ketidakpercayaan diri dipakai Tuhan. Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab, Musa, Yesaya, Yeremia, Yosua, Gideon menulis hal yang sama. Jawaban Tuhan konsisten. Bukankah aku menyertai engkau? Kata-kata ini menyembuhkan kita dari ketidakpercayaan diri kita. Dari ketidakyakinan kita, kita merasa gak sanggup. Merasa Tuhan kau salah pilih, pilihlah orang lain. Gak mau jadi pemimpin. Kalimat itu menyembuhkan kita. Bukankah Tuhan berkata aku menyertai engkau. Dia adalah sumber segala sesuatunya. Merasa kita lemah gak berdaya. Dia sumber kekuatan tak terbatas. Oleh karena itu Yesaya 40 dikatakan orang yang menanti-nantikan Tuhan selalu dapat kekuatan baru. Dia naik terbang. Dengan kekuatan seperti sayap burung Raja Wali. Berlari gak letih, berjalan gak lesu. Dia sumber kekuatan. Kurang apa? Kurang hikmat. Dia sumber hikmat. Kurang apa? Kurang sumber daya. Mintalah dia. Dia sumber segala sesuatunya. Sumber kehidupan. Melekat kepada dia. Kita memperoleh apa yang kita perlukan dan butuhkan untuk berjalan dalam menyelesaikan rencana dan kehendak Tuhan. Jadi jawaban kalimat Allah menyertai kita. Tuhan menyertai kamu. Immanuel, Allah beserta kita. Jawaban kalimat itu menghancurkan keraguan. Kebimbangan, ketakutan di hati. Dirubah dengan keyakinan, kemantapan. Meskipun kilometer kehidupan tertentu kita ragu kembali, takut kembali. Ingat lagi, Tuhan menyertai aku. Bangkit lagi, maju lagi kilometer kehidupan kita. Sekian kilometer kita ragu lagi, takut lagi karena penuh tantangan. Ingat lagi, Tuhan menyertai kita, dia Immanuel, God with us. Berjalan lagi di dalam anugerah Tuhan. Terus demikian sampai kita menyelesaikan sampai garis akhir, finishing strong, finishing well. Menyelesaikan garis akhir pertandingan dengan baik, dengan selesai. Bukan dengan luka-luka yang kita berdarah-darah gak mampu. Tapi dengan kemenangan, dengan keberanian, dengan keperkasaan. Karena Tuhan menyertai hidup kita. Jawaban ini menyembuhkan Gideon. Jawaban ini menguatkan Musa. Jawaban ini membuat Yosua bangkit daripada ketidakberdayaannya, ketidakyakinannya. Dan dia berjalan dalam kehendak dan rencana Tuhan. Tuhan menyertai kita semua Bapak Ibu Saudara. Lalu ayat yang ke-17, pasal yang sama, perikop yang sama. Gideon belum mantap betul hatinya. Maka jawabnya kepadanya, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang kepadamu, membawa persembahanku dan meletakkannya di hadapanmu. Firman-Nya, aku akan tinggal sampai engkau kembali. Masuklah Gideon ke dalam, lalu mengolah seekor anak kambing dan roti yang tidak beragi dari seefah tepung. Ditaruhnya daging itu ke dalam bakul dan kuahnya ke dalam periuk. Dibawanya itu kepadanya ke bawah pohon tarbantin. Lalu disuguhkannya. Berfirmanlah malaikat Allah kepadanya, ambillah daging dan roti yang tidak beragi itu. Letakkanlah ke atas batu ini dan curahkan kuahnya. Maka diperbuatnya demikian. Dan malaikat Tuhan mengelurkan tongkat yang ada di tangannya. Dengan ujungnya disinggungnya daging dan roti itu. Maka timbullah api dari batu itu. Dan memakan habis daging dan roti itu. Kemudian hilanglah malaikat Tuhan dari pandangannya. Maka tahulah Gideon bahwa itulah malaikat Tuhan. Lalu katanya, celakalah aku, Tuhanku Allah, sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka. Ayat 23, tetapi berfirmanlah Tuhan kepadanya, selamatlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati. Gideon tetap gak yakin bahwa Tuhan yang memanggil, Tuhan yang memilih. Dia meminta tanda. Pertanyaan bagi kita orang Kristen, boleh gak sih minta tanda dari Tuhan? Tuhan, aku minta tanda A. Kalau engkau menjawab A berarti jawabannya A. Aku minta tanda ini ya Tuhan, kalau aku minta tanda berarti jawabannya B. Boleh gak sih minta tanda? Boleh-boleh saja sebetulnya. Boleh-boleh, kalau kita adalah manusia boleh aja kita minta tanda. Karena kita merasa gak yakin, gak mantap. Tapi tahu gak Bapak Ibu Saudara, sebetulnya
firman Tuhan itu, bahkan Alkitab yang ada di tangan kita, harusnya sudah cukup untuk meneguhkan kita. Kadang-kala kita gak perlu minta tanda yang lain kok. Tuhan berbicara kepada kita sampai hari ini lewat Alkitab, firman Allah yang tertulis yang kita pegang. Lewat nasihat orang-orang di sekitar kita. Entah pemimpin rohani, entah orang tua, entah sahabat, entah komunitas. Tuhan juga sedang berbicara untuk meneguhkan, menguatkan kita. Gideon bahkan bukan hanya minta tanda itu saja. Dia mempersembahkan korban. Lalu tanda yang berikutnya dia minta. Dia ambil potongan kulit begitu. Dia minta yang pertama kali basah di potongan kain itu atau kulit itu, sekitarnya kering. Dijawab Tuhan. Lalu kebalikannya. Yang potongan kainnya kering, sekitarnya basah, dijawab juga. Dia minta tanda sampai 3 kali, menunjukkan keraguannya, ketidakyakinannya. Dan Tuhan tetap Allah yang baik, dia menjawab. Kadang-kadang kita tidak yakin, tidak mantap melangkah dalam kehidupan ngambil keputusan. Kadang kita minta tanda. Kalau minta tanda, saran saya betul-betul tandanya yang netral, yang objektif. Jangan karena hati kita sudah condong ke sesuatu. Sehingga tanda yang kita minta pun juga lebih condong ke arah jawaban tertentu itu. Kita nanti akan jadi kabur, bingung. Tidak bisa melihat dengan jelas, dengan clear. Kalau minta tanda betul-betul dengan hati yang tulus, dengan objektif. Betul-betul dengan hati yang netral, kadang-kala susah. Oleh karena itu firman Tuhan menjadi tanda yang meneguhkan kita. Oleh karena itu komunitas orang-orang di sekeliling kita menjadi tanda yang menguatkan kita. Sebetulnya tak perlu minta tanda. Kita tahu Tuhan memanggil kita, Tuhan memilih kita. Tuhan mengangkat kita untuk dipakainya. Punya visi yang besar, punya visi yang hebat. Menjadi pemimpin-pemimpin. Entah sebagai seseorang yang punya posisi atau jabatan. Entah pengaruh yang kita miliki. Entah kita punya dua-duanya jabatan, posisi dan pengaruh. Sama saja kita disebut sebagai pemimpin. Jangan bersembunyi di balik layar. Tuhan mau mengangkat kita. Bukankah kita terang dunia? Karena terang pelita itu setelah dinyalakan tidak ditaruh di bawah gantang, ditutupi. Tapi ditaruh di atas kaki Dian. Ditaruh di atas tempat tinggi. Supaya cahaya itu memancar. Tiang yang tinggi itu membuat cahaya pelita itu tak terhalang dengan apapun. Demikian juga Tuhan mau pakai kita. Kita adalah terang dunia. Orang melihat kita. Tapi pada akhirnya bukan nama kita yang dikenal. Nama Tuhanlah yang dikenal. Firman Tuhan berkata, Yesus berkata, kau adalah terang dunia. Biar orang-orang lain melihat perbuatanmu yang baik. Dan pada akhirnya ini memuliakan Bapa kita yang di sorga. Gideon minta tanda. Dan Tuhan begitu bermurah hati. Dijawabnya tanda itu satu persatu. Dengan tajam. Dengan tepat dijawabnya. Tuhan meneguhkan kita lewat firman-Nya. Dan ayat-ayat berikutnya menjadi sejarah, the rest is history. Cerita-cerita berikutnya, ayat-ayat berikutnya, pasal-pasal berikutnya dari kitab Hakim-Hakim pasal 6 dan berikutnya. Kisah Gideon menjadi sejarah. Di mana Gideon akhirnya betul dipakai Tuhan. Menyelamatkan bangsa Israel dari tekanan bangsa Midian. Bahkan dengan pasukan yang sederhana sekali. Dengan pasukan yang tidak terlalu banyak. Dengan 300 orang dibuatnya kocar-kacir musuh. Karena penyertaan Tuhan membuat Gideon menjadi pahlawan yang gagah berani, yang gagah perkasa. Akhirnya bangsa Israel diselamatkan. Akhirnya bangsa Israel kembali lagi berjalan di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Sehebat dan sedahsyat itu Tuhan mau pakai hidup kita semua. Jangan hanya visi kecil kita. Bertanggung jawablah di dalam hal-hal yang sederhana, hal yang kecil. Orang-orang 1, 2 orang, 3, 4 orang yang Tuhan percayakan. Entah itu keluarga, entah itu apapun komunitas yang kecil yang Tuhan percayakan. Tapi Tuhan tidak berhenti sampai di sana rencananya. Dia mau mengangkat kita kepada rencana yang lebih besar. Kepada rencana yang lebih hebat. Kepada semakin banyak orang. Tuhan mau mengangkat kita demikian. Karena mata Tuhan menjelajah ke seluruh muka bumi. Mencari orang yang bersungguh hati. Untuk dilimpahkan kekuatannya. Pertanyaannya, apakah didapatinya kita? Orang yang siap dilimpahi kekuatan dari Tuhan. Kalau kita bersedia, kalau kita mau
maka Tuhan akan menganugerahkan, Tuhan memanggil dan menyertai kita.